Nah, kita akan membahas terkait dengan peningkatan kompleksitas value creation, khususnya di bidang IT, itu banyak mendorong organisasi mencari vendor sebagai partner untuk menanganinya. Ini tuh disebut juga dengan outsourcing. Nah, bagaimanakah strategi dalam memilih vendor untuk tahapan outsourcing ini? Di sini kita akan bahas terkait ada 6 strategi. Yang pertama adalah terkait dengan menentukan layanan yang akan di-outsourcekan. Kemudian adalah mempertimbangkan vulnerabilities, ada strategi untuk menentukan vendor delivery strategis, menentukan lokasi vendor, menentukan structure searching, dan yang terakhir adalah proses tendering. Nah, kita masuk kepada bagian pertama yaitu terkait dengan menentukan layanan yang akan di-outsourcekan. Ini adalah contoh proses flow untuk memilih calon layanan tersebut. Dimulai biasanya untuk organisasi melakukan meeting sehingga nanti akan menghasilkan sebuah candidate service. Candidate service ini itu apakah nanti akan meningkatkan sumber daya dan kemampuan bisnis? Nah, jika jawabannya iya, maka nanti akan berhubungan dekat dengan kompetensi dan kemampuan bisnis serta sumber daya yang strategis. Nah, jika jawabannya iya juga, itu akan membutuhkan interaksi lebih antara organisasi dengan sumber daya yang kemampuan bisnis. Nah, sehingga nanti itu akan mendapatkan proses outsource service yang terpilih. Nah, berikutnya, terkait dengan keputusan melakukan outsourcing, itu berpotensi menimbulkan vulnerabilities bagi pihak organisasi. Nah, di sini kita lihat, bagian vulnerabilities ini, itu ada 3 bagian, yaitu substitution, ada disruption, dan distinctiveness. Nah, bagian substitution itu vendor mengembangkan kemampuan kompetensi dan menggantikan kedudukan dari organisasi. Sedangkan bagian disruption yaitu vendor memiliki pengaruh langsung kepada kualitas atau reputasi dari organisasi. Nah, sedangkan bagian ketiga yaitu distinctiveness yaitu organisasi menjadi bergantung pada vendor. Nah, akibatnya vendor menjadi sumber distinctiveness bagi organisasi. Nah, perbandingan kelebihan dari 3 macam service delivery strategis itu adalah yang pertama adalah ini masalah advantage-nya. Ini kita bisa melihat ya kalau misalkan kita out ini adalah dengan nama outsourcing, yang CO ini adalah co-sourcing dan ini adalah multi-sourcing. Dari bagian kontrol itu akan pengaruh ke co-sourcing kelebihannya dan itu juga ada terkait dengan economic scale, ada purchase expertise, support focus on the company, ada core competencies, ada support for the translate needs, dan test drive or trial on new service, itu masuknya ke bagian outsource. Nah, bagian-bagian yang dibolehkan, yang dicentang ini adalah bagian yang dibolehkan untuk disourcekan, dan bagaimana source yang sebaiknya dilakukan. Nah, berikutnya adalah untuk disadvantage-nya. Nah, untuk misalkan, untuk terkait dengan less direct control, itu sebaiknya di outsourcing. Dan terkait juga dengan access barrier, ada solvency risk of vendor, ada unknown vendor skill and competencies, ada more challenge business process integration, dan increase governance and verification. Itu sebaiknya di outsourcing kan. Dan terkait dengan project complexity dan intellectual property and copyright protection, or culture clash between the companies, nah itu sebaiknya di co-sourcing or di multi-sourcing kan. Nah, ini adalah terkait dengan structure searching layanan, di mana ini adalah based in class capabilities-nya, ada untuk selective outsourcing, ada konsorsium, ada prime, ada full service outsourcing, ada share service, dan terakhir adalah internal. Nah, ini adalah terkait dengan direct control-nya, yaitu ada multi-vendor searching, ada traditional searching, dan internal searching. Nah, ini adalah service searching staircase. Perbedaannya. Yang pertama adalah terkait dengan multi-vendor searching. Nah, untuk multi-vendor searching ini, itu biaya transaksi adalah best in class, lalu menggunakan kemampuan eksternal untuk continual service improvement. Kemudian ini juga meningkatkan fleksibilitas untuk kesesuaian dengan permintaan pelanggan. Lalu ini ada kemampuan dalam mengurangi biaya investasi, dan yang terakhir kemampuan untuk mengintegrasikan kegiatan yang M&A dengan cepat. Nah, ini adalah untuk skala sailingnya terkait dengan traditional searching. Nah, traditional searching ini itu fokus pada kemampuan inti.
dan biaya layanan yang rendah dan dapat diprediksi. Kemudian level layanannya itu terjamin dan kemampuan dalam mengurangi biaya investasi dan tidak perlu menarik dan mempekerjakan non-core employee. Nah, untuk capability selling, itu ada internal share service. Nah, internal share service ini yaitu pengurangan biaya terjadi melalui standarisasi, penyederhanaan, dan otomatisasi proses. Lalu ada pengumpulan sumber daya melalui economies of scale, dan ada peningkatan matriks performansi. Nah, berikutnya kita masuk kepada bagian akhir, yaitu terkait dengan proses tendering. Nah, proses tendering itu yang pertama adalah kita menentukan sekumpulan calon vendor, kemudian kita akan mengevaluasi dan solusi dan calon-calon vendor tersebut. Lalu yang paling penting adalah terkait dengan evaluasi biaya. Nah, pada bagian menentukan sekumpulan calon vendor yang harus diperhatikan juga adalah terkait dengan SOR dan TOR, ada RFI, RFP, RFQ, dan ITT. Lalu juga menentukan solusi dan kriteria evaluasi vendor. Nah, pada bagian kedua, evaluasi dan solusi dan calon vendor yang harus diperhatikan adalah terkait dengan prototipe teknologi terbaru dan pertimbangan vendor. Dan pada saat evaluasi biaya yang harus diperhatikan itu adalah besarnya nilai project. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih vendor. Yang pertama adalah kompetensi yang ditawarkan, terkait dengan staf yang dimiliki, teknologi yang digunakan, pengalaman, dan sertifikasi. Nah, yang kedua adalah mengenai track record, yaitu prestasi, financial value yang diciptakan, dan komitmen berkelanjutan yang ditawarkan. Nah, bagian berikutnya adalah kualitas solusi yang ditawarkan, apakah sesuai dengan kebutuhan, lalu ada manajemen benchmark dan performansi risiko. Nah, yang keempat adalah hubungan yang dinamis, yaitu terkait dengan memiliki kebiasaan yang sama, relatif dalam besar kontrak, dan relatif dalam kualitas hubungan. Dan yang terakhir yaitu dengan kemampuan vendor secara umum, baik itu kemampuan finansial dan sumber daya, sistem manajemen, dan cakupan dan range layanan yang diberikan. Nah, yang terakhir ini adalah contoh form evaluasi untuk pemilihan vendor. Nah, untuk dasar-dasar pemilihan evaluasi vendor, yang harus diperhatikan adalah terkait dengan kepentingan dan pengaruh dampak, ada risiko, dan ada biaya. Nah, nanti masing-masing vendor itu akan dinilai berdasarkan 15 kategori ini. Mulai dari technical expertise 1 sampai dengan subsidiary creation. Ini adalah untuk requirement-nya, ini penilaiannya. Dari 1 sampai dengan 5, ini terkait dengan nama-nama vendornya. Vendor 1, vendor 2, ataupun untuk vendor 3.